Ada topi, ikan, Doraemon, gantungan, tembok biru, bekas cat-cat gak jelas. Ya, siap. Action. Yoi, halo guys, kembali lagi bareng gue Dai di channel Kepoin Hewan. Dan untuk di video kali ini kita akan melakukan update mengenai ikan cana asiatica gua guys, kayak gitu. Jadi gue di sini jarang banget update soal ikan cana asiatica gua karena ada beberapa faktor yang membuat gua nggak update lagi ikan cana asiatica gua. Sebenarnya ikan asiatica gua, cana asiatica gua udah ada ya guys, maksudnya masih ada lah gitu. Dulu kan gue sempet kayak ramai banget ya gue upload tentang video cana asiatica, cuman makin kesini ternyata ikannya ya nggak menarik buat di video gitu loh. Jadi ikannya kondisinya apa ya, ibaratnya ya bisa dibilang mojok, pendiam, takutan, sama sekali nggak galak dibandingkan ikan cana pulkra gua sama ikan cana andrao kayak gitu guys. Jadinya ya mengurungkan niat gua gitu kan untuk mengupdate ikan cana asiatica gua, kurang lebih kayak gitu guys. Namun untuk hari ini kita akan coba update ikan cana asiatica gua kondisinya seperti apa guys, kayak gitu. Kita akan lihat nanti kondisinya seperti apa, namun mungkin bakal gua jelasin dulu apa-apa aja yang gua udah lakuin ke ikan cana asiatica gua. Dan juga oh iya, mungkin waktu itu juga gua pernah upload yang soal beli Akari Premium Red ya. Waktu itu sempat banyak ada lumayan yang nanya, videonya sempat ramai juga. Cuman banyak yang nanya ya kayak, "Bang, itu bisa gak buat cana asiatica gua ukuran segini, bisa gak buat ini, bisa gak buat ini, Bang, efeknya kayak gimana?" Gua gak berani jawab di situ sebenarnya guys. Karena ya gua pun di sini ikan cana asiatica gua tuh nggak mau dia tuh makan pelet kayak gitu guys. Jadi gua gak bisa jawab kayak gitu. Cuman ya kalau gua ngelihat dari penghobi lain, gua ngelihat dari YouTube ya lumayan lah bagus. Tapi ada yang bilang juga di video gua waktu itu ikan cana asiatica yang dikasih pelet premium red itu warnanya bakal cenderung lebih oranye daripada ke merah, kurang lebih kayak gitu guys. Dan juga emang itu juga alasannya kenapa video yang pelet gua beli Akari Premium Red itu gak ada terusannya, karena ya emang ya gak mau gitu loh ikan cana asiatica gua gak mau makan pelet. Jadinya gua update sih untuk kedepannya sih. Jadi sampai sekarang ya baru gua update lagi ikan cana asiatica gua kondisinya seperti apa. Jadi ikan cana asiatica gua ini, gua susah banget kalau ngomong. Ikan cana asiatica gua ini sudah berukuran sekitaran, kalau gua kira-kira, gua pakai ilmu kira-kira aja ya, gak apa-apa ya, sekitaran 12-13 cm. Sebenarnya hampir seukuran sama si Ica sih kayak gitu. Cuman yang sini lebih duluan sih si cana asiatica ini. Dia jenisnya cana asiatica RSWS dan sejauh ini dia belum makan pelet. Dan sejauh ini juga dia baru mau makan serangga. Jadi dia tuh cenderung lebih suka makan serangga sih dibandingkan ikan kecil cere. Itu pernah gua kasih kayak dicuekin gitu. Pernah gua kasih casut juga dicuekin kayak gitu. Terus juga tapi sempat pernah dimakan sih kalau casut. Kalau pelet sama sekali dia gak mau sih kayak gitu. Udang kering juga sempat dimakan tapi kayak dilepehin lagi. Jadi kayak ini rewel banget sih gitu loh kalau makan gitu. Gak serakus si ikan cana pulkra gua, kalau enggak si cana andrao kayak gitu. Jadi emang agak milih-milih lah dia tuh kalau makan gitu. Dan gue di sini bakal update mengenai kondisinya si ikan cana asiatica ini dari segi mentalnya kayak gitu guys. Jadi gue kemarin sempat gue iseng-iseng gitu kan. Gue tuh nemu pernah di YouTube ini soal cana andrao sih waktu itu. Katanya ukuran baby aja dia udah mau flaring pakai jari gitu. Itu gue nemu cara di situ, channelnya gue lupa siapa ya. Pokoknya cari aja lah, ada dia tuh treatment cana andrao, dia itu bisa membuat flaring cana andrao baby dengan pakai jari gitu. Dan gue coba kemarin ya. Jadi caranya itu gue praktekin ke si cana asiatica. Jadi pas gue kasih cermin ke si depan cana asiaticanya, dan dia untungnya mau flaring guys, nggak kayak ikan cana andrao gue gitu. Kalau ikan cana andrao gue dia sama sekali gak mau flaring ya, tapi kalau cana asiatica gue ini dia mau flaring untungnya kayak gitu. Jadi pas dikasih cermin dia mau flaring, pas dia flaring kita lepasin kacanya, kita ganti pakai telunjuk gitu, pakai jari kayak gitu. Nah kita nanti bakal praktek lihat langsung seperti apa kondisi ikan cana asiatica gua. Jadi gua mungkin di sini update-nya ya update yang terpentingnya mungkin ya, yang terurgennya adalah dia sekarang mau flaring. Itu gua seneng banget sih kayak gitu. Mungkin kita langsung aja lihat videonya seperti apa kondisi dari ikan cana asiatica gua. Kurang lebih gitu guys. Let's go. Ya guys, jadi ini kita udah di depan tank ikan cana asiatica gua. Dan ini penampakannya seperti biasa kayak gini, dia kalem-kalem gitu. Nah tapi bedanya kayak gini guys, ketika dikasih cermin, untungnya dia tuh mau respon kayak gitu guys. Dan emang dia feeding responnya lumayan bagus sih. Dia kalau dikasih tangan juga kayak ngikut-ngikutin sih kalau menurut gua. Tuh kan dia
kayak mulai flaring, tapi flaringnya itu kayak ragu-ragu gitu loh. Coba lihat kayak kedut-kedutan gitu loh si Chana Asiatica guanya. Karena emang kalau menurut gue dia belum kayak stabil mungkin ya. Gue nggak tahu kedepannya ini bisa kayak dilatih beneran jadi galak atau kayak gimana. Gue nggak tahu juga. Cuman ya gue berusaha aja, mungkin ya dikasih cermin, seenggaknya dia mau flaring, gue udah kayak seneng banget sih. Tuh dia kayak ragu-ragu gitu loh mau flaring tuh, tapi dia flaring guys. Beneran dia tuh mau kayak flaring gitu loh ketika dia lihat kaca. Karena emang tanknya juga mendukung sih bagi si Chana Asiatica ini flaring ke kaca gitu loh. Karena ya gak kayak Chana Asiatica gua kan. Kalau tank ikan Chana Asiatica ini maksudnya gak kayak ikan Chana Andrao gua. Jadi tank ikan Chana Asiatica ini dia model-modelnya gak cermin ya backgroundnya. Tapi yang kata gue bilang tadi yang flaring pakai tangan, dan dia kadang juga flaring pakai tangan, kadang juga enggak sih. Mungkin dia kayak sadar gitulah bahwa yang tangan itu tuh bukan cermin gitu loh, tapi tangan gitu. Mungkin ya proses lah, belum sih kayaknya belum ke arah flaring pakai tangan. Tapi ya gue senangnya ya udah mau sih flaring pakai cermin. Nah jadi kurang lebih kayak gini sih guys kondisi ikan Chana Asiatica gue. Di sini gue sebenarnya pengen nunjukin ini aja sih, pengen nunjukin yang terpentingnya ya ikan Chana Asiatica gue ini sekarang bisa flaring gitu loh. Gue senangnya itu sih, dan gue baru tahu sekarang gitu. Kan gue bilang sebelumnya emang Chana Asiatica gue ini dia diem-diem, mojok, takutan. Tapi ternyata ikan Chana Asiatica gue ini bisa flaring juga gitu. Gue seneng banget sih kayak gitu. Meskipun emang flaringnya kayak belum maksimal. Nah kita coba pakai jari. Nah kan dia kayak flaring ke tangan gitu kan. Tapi nggak itu guys, nggak stabil gitu loh flaring pakai tangannya. Tuh dia mulai kayak sadar tuh, ini kayaknya bukan deh. Tapi ketika dikasih cermin lagi, nah dia mau guys, mau flaring gitu. Jadi belum stabil lah, yang kata gue bilang tadi. Kalau mau flaring pakai tangan itu dikasih cermin dulu, terus coba dikasih jari gitu loh. Kayak barusan yang gue lakuin gitu. Itu lumayan cukup ampuh sih. Dan ini gue baru 2 hari doang guys. Kondisi ikan Chana Asiatica gue ini mau flaring ke cermin gitu. Yang mungkin kalau gue latih terus-terusan bisa sih flaring pakai tangan. Kalau kedepannya ya gue bener-bener bener-bener gue treatment kayak gitu. Cuman ya kadang gue tuh ya gue sering bilang sih di video-video gue kalau gue tuh orangnya malas. Dan gue pun sekarang lagi disibukkan oleh kegiatan lain, gak cuma ngurus YouTube, gak cuma ngurus ikan gitu kan. Jadinya ya gak fokus sih kayak gitu. Makanya kayak konten-konten yang kayak berkelanjutan, konten-konten yang emang berjangka kayak gitu, gue gak bisa sih karena gue ngurusin yang lain juga kayak gitu. Jadi ya kadang ada yang gak terdokumentasikan sih. Tuh kan, dia galak loh sebenarnya. Tapi ya gitu, belum stabil aja guys. Tuh dia mau flaring, gua keren sih kalau menurut gua sih. Jadi kayak gitu sih guys kondisi ikan Chana Asiatica gua. Jadi ya kalau menurut gua bagi kalian yang punya ikan apapun, ikan Chana apapun, mau itu Andrao, Pulcra, Asiatica, apalagi Chana Maru, kalau misalkan gak galak, gak bagus, itu sebenarnya bisa ditreatment sih kayak gitu. Meskipun emang itu ada peran dari genetik juga guys kayak gitu. Tapi ya seperti yang gua jelasin di video sebelumnya, kalau ya kondisi ikan atau sifat si ikan itu bakal tergantung dari 3 faktor ya. Ada genetik, lingkungan, ada juga interaksi genetik dan lingkungan. Jadi ya harus saling mendukung sih kayak gitu. Kalau gennya bagus tapi lingkungannya gak mendukung ya percuma juga. Jadi ya tergantung dari itu sih, genetik, lingkungan, dan interaksi genetik dan lingkungan. Kalau salah satunya jelek, salah satunya gak bisa, ya percuma aja gitu, gak bisa. Tapi mungkin kalau menurut gua Chana Asiatica gua ini opini gua ya. Terserah kalian mau setuju apa enggak. Kalau menurut gua ini dia genetiknya jelek, dari warnanya jelek, dari sifatnya aja jelek, karakternya jelek. Cuman mungkin kalau menurut gue dia seiring dewasa lingkungannya kayak mendukung gitu loh. Lingkungannya ini dia ya pertama mungkin dari lingkungannya, dari treatmentnya sering gue puasain kayak gitu. Terus juga
Soal pakannya nggak aneh-aneh sebenarnya sih. Gue kasih serangga aja sama udang-udangan. Dan apalagi, dan kondisi tanknya sih, dia nggak seperti Cana Andrao, nggak cermin belakang aja. Jadi dia ya nggak selalu lihat ikan cana lain gitu loh, nggak selalu lihat dirinya sendiri. Jadinya dia ya punya kesempatan untuk bisa flaring gitu loh. Jadi emang kalau kayak Cana Andrao gue kan dia aktif tapi nggak flaring. Ya karena dia sering ketemu, tiap hari ketemu bayangannya dia, ketemu dia sendiri, jadinya ya nggak mau flaring. Nah tapi beda dengan Cana Asetika gua ini, karena dia jarang lihat dirinya sendiri, jadi ya ketika gua kasih cermin ya dia mau flaring kayak gitu guys. Meskipun emang kalau sekarang flaringnya belum maksimal sih. Ini gua akuin ikan Cana Asetika gua jelek ya, jadi ya warnanya nggak terlalu bagus, kayak ya biasa aja lah, nggak bagus-bagus amat. Biasanya kan orang tuh kayak ada yang merah, ada yang putih banget itu kan bintik-bintiknya, itu keren sih gue akuin ikannya sih. Tapi kalau ikan Cana Asetika gue ini ya nggak kayak gitu, jelek gitu loh dari segi warnanya, kurang lebih gitu guys. Dan emang segi karakternya juga emang jelek sih. Tapi ya mau gimana pun kondisi ikan kita ya jangan itu, maksudnya jangan jangan nggak disyukuri gitu loh, harus disyukuri kondisi ikan kita masing-masing guys, kayak gitu. Nah bagaimana cara mensyukurinya ya ikan kita ya dirawat dengan baik, mau apapun itu kondisinya, mau cacat, mau jelek, mau buruk, mau apapun itu ya jangan sampai ditelantarkan gitu loh, kurang lebih kayak gitu guys. Jadi jangan sampai pilih kasihlah treatment kalian kepada ikan kalian yang berbeda, yang jelek ya jangan beda lah, kurang lebih kayak gitu guys. Dan ya buktinya ikan Cana Asetika gue ini ya sekarang ya lumayan sih, maksudnya meskipun gak bagus tapi lumayan lah bisa flaring ke cermin kayak gitu. Gue seneng sih, dan ternyata bagus sih kalau dia flaring. Mungkin kurang lebih kayak gitu guys kondisi ikan Cana Asetika gue. Gimana menurut kalian, gimana pendapat kalian, dan gue harapannya kalian bisa sharing mungkin di kolom komentar pengalaman kalian melihara ikan Cana Asetika kalian gimana gitu kan. Ya gue akuin ada yang bilang juga kalau ya itu mah salah kipernya bukan salah ikannya. Iya gue akuin bisa jadi kayak gitu. Emang gue orangnya malas, gue treatmentnya nggak fokus mungkinnya, ibaratnya gue akuin itu. Ya emang bisa jadi salah gue, tapi gue bisa jadi emang salah si ikannya. Buktinya kalau misalkan dibandingkan ikan Cana Pulcra, Cana Andrao gitu kan, yang kalau misalkan salah guanya ya kenapa nggak ikutan jelek juga loh gitu loh. Ikan Cana Pulcra gue sama ikan Cana Andrao gue, kenapa nggak ikut jelek juga gitu kayak gitu. Kenapa sih Cana Asetika gue aja gitu yang kondisinya kayak gitu, padahal ngekipnya gue sama aja gitu loh. Ya kayak gitu sih mungkin. Ya gue nggak tahu juga, mungkin ada salah guanya gitu kan, atau mungkin beda dari treatment ikan Cana Asetika ini, ya gue nggak tahu sih kayak gitu. Ya kalau menurut gue sih ya bisa jadi salah gua, dan juga emang kondisi karakter ikannya emang seperti itu gitu loh. Ya gue dapatnya mungkin kurang beruntung apa gimana, gue nggak tahu. Ya kalau kalian nyalahin gue ya silahkan gitu loh. Gue juga mengakuin kalau gue ya mungkin salah gitu loh dalam treatment ikan Cana Asetika ini. Mungkin kurang lebih kayak gitu guys update dari ikan Cana Asetika. Ya itu tadi video gue soal update ikan Cana Asetika. Kalian bisa nilai sendiri kondisi ikan Cana Asetika gue seperti apa. Kalau misalnya ada salah-salah, ada kekurangan, atau ada kekeliruan dari apa yang gue jelasin, mohon dikoreksi, mohon dimaafkan, dan coret-coret aja di kolom komentar opini kalian seperti apa. Kurang lebih kayak gitu guys. Dan gue mungkin minta sarannya ke kalian, kira-kira ikan Cana Asetika gue ini untuk lebih baik harus digimanakan lagi. Sejauh ini kondisi ikan Cana Asetika gue seperti itu. Treatmentnya juga paling ya gue dipuasain lah sekitaran 3 hari, dikasih pakannya cuma serangga, dan karena emang maunya serangga gitu kan, dan juga gue kasih cermin gitu biar ya mentalnya sedikit demi sedikit biar lebih baik lah. Kalau lebih gitu guys, ya komen aja di bawah kalau misalnya ada saran untuk ikan Cana Asetika gue agar menjadi lebih baik lah, kurang lebih seperti itu. Karena ya agak susah sih kalau menurut gue sih. Gue pun di sini bukan penghobi yang gimana-gimana, gue penghobi yang bisa dibilang gue ini penghobi yang malas, penghobi yang ya ibaratnya malas lah gue tuh, ibaratnya orangnya gitu. Dan gue pun di sini ya cuma bikin video-video aja. Nggak berarti gue bikin video di sini tuh ya video gue bagus gitu loh, cara treatment gue bagus, cara melihara gue bagus, nggak gitu juga guys. Gue di sini ya biasa aja. Cuma ya gue mungkin dibanding kalian yang mungkin nggak bikin video, ya gue bikin video aja, kelebihannya kayak gitu.
Kayak gitu guys. Ya mungkin kalian di rumah ya lebih baik dari gua gitu loh, treatment dan pemeliharaannya. Sedangkan gua ya di sini ya sama aja, malah lebih jelek gitu loh. Bisa aja kayak gitu, cuman ya kelebihannya mungkin gue bikin video kurang lebih seperti itu. Makanya ada fungsi kalau mau komentar itu buat kalian koreksi gue gitu guys, memberi saran kepada gue, kurang lebih kayak gitu guys. Jadi yang mungkin cukup segitu aja untuk video kali ini. Thanks parah bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe di channel ini. Stay kepo di channel Kepoin Hewan, kepoin hewan, kepoin aja. Bye bye teman-teman. Bye bye Oscar. Bye bye dong, sana dong. Woi, bye bye.